Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. Siap. Dengan rapi. Menyatakan mati dimulai. Mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit nggak? Ada. Ada siapa? Orang latih Bu. Pagi. Pagi sakit kakinya. Yang sakit Panji sama itu. Absen terlebih dahulu ya. Oke, absennya dia siapkan vote terbaiknya ya. Abdul Muhammad Ali Firmansyah. Itu. Agus Muhammad Septian. Apa buat itu? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Alfian Syah Ramadhani. Tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Oke, good. Anjar. Belajar. Tidak ada kata gagal dalam hidup. Yang ada belum berhasil. Kalian terus mencoba. Arjuna Gabriel. Tidak ada waktu untuk Arman Arwahil. Oh itu. Azel. Baca kalau ini. Sukses adalah milik mereka yang rajin. Kalau nggak rajin, berarti nggak sukses. Salah satunya. Daryl. Jangan takut untuk berubah karena perubahan membawa perbaikan. Oke, Fajli sakit. Fajli sakit. Faris. Ya. Ya. Semangat mendapatkan gaji mencapai ideal, bapaknya idealmu akan mudah. Semangat sudah kunci mencapai impian. Oke, Hadi. Ini tuh. Haikal Putra. Khalifah Sakif. Hargai waktu karena ini adalah harta yang tak ternilai. Oke, Marcel. Berjuang untuk kemajuan, bukan untuk kesempurnaan. Berjuang untuk kemajuan bukan untuk kesempurnaan. Oke, Muhammad Fahri Faisal. Ini Bu, Muhammad Ashraf. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah dengan bijak untuk mencapai kesuksesan. Muhammad Hajar. Kegagalan adalah hal untuk mencobanya kembali. Muhammad Irfan. Permasalahan adalah pelajaran yang berharga. Oke. Muhammad Vito. Mud Mulyadi. Keyakinan adalah kesuksesan Ya, keyakinan adalah kunci kesuksesan. Jangan pernah ragu untuk ada kemampuan sendiri. Oke. Noval. Ya, betul. Hari adalah waktu. Ayo.
Semangat semangat. Kalau berbagai ada apa Kang? Ayo. Jalan untuk berubah karena perubahan akan dibawa. Itu dua. Itu udah ada. Teman-teman mau lagi gitu ya. Ustaznya Bu. Ayo jalan satu. Pak. Ya. Oh kali 15 Bu. Mundur lah. Jangan selalu untuk belajar dari orang lain. Karena itu yang memiliki batasan. Jangan selalu untuk belajar dari orang lain karena itu memiliki batasan. Jangan malu untuk belajar dari orang lain karena itu tidak memiliki batasan. Oke. Nur mau mana? Rabu Ibu. Tidak ada undang-undang untuk tujuan yang indah. tidak ada atau untuk tujuan yang indah. Oke. Raja kali-kali. Raja. Paham. Yang benar, Pak. Nikmati setiap detik atau waktu di jalan keluar. Apaan? Nikmati setiap detik atau waktu di jalan keluar. Nikmati. Setiap detik. Nikmati setiap detik karena waktu tidak akan keluar. Oke. Rehan Muzaki mana ya? Mana Bu? Rehan Fajarsa. Kegagalan merupakan suatu lompatan menuju kesuksesan. Kegagalan merupakan satu loncatan menuju kesuksesan. Udah sembuh kaki Iman? Udah bisa ini. Lari bisa lari belum? Belum jalan. Reza Kaputra. Ada. Jangan takut gagal karena gagal adalah bagian dari kesuksesan. Rifki Al-Zuhri. Apa ulang lagi? Nggak benar. Tanpa kerja keras tidak akan ada yang tumbuh kecuali rumput. Iya. Betul. Harus kerja keras ya. Jangan malas-malasan. Rizky Aditya. Rizky Aditya. Oh itu ya itu. Rizky Zahran. Jangan pernah berpikir untuk menyerah karena setiap berasal dari kerja keras. Selo Gunawan. Apa Ki? Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Kalau menang aja nggak bakalan sukses ya. Dengar. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nama Rizky Yusro. Oke. Berarti yang nggak masuk 3 orang ya. Fadli, Muhammad Gito, sama Muhammad. Totalnya kalian kan 3 ya. Oke, udah ya? Sudah ngobrol ya? Nah, oke, sesuai kesepakatan kelas yang sudah kita buat, ketika pembelajaran dimulai tidak ada yang menggunakan handphone, kecuali kalau handphonenya itu dulu dipakai nanti untuk diskusi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang oke. Sudah kelihatan tadi ya dalam arti belajar. Atau posisi duduknya tidak ada yang disebut tadi senderan. Karena kalau misalkan beri buka tahu kan ya
anak yang mau belajar atau orang yang mau belajar ketahuan dari posisi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kita kuis terlebih dahulu. Kita salah. Oke, di sini ada 3 kotak. Lihat, yang ini awalnya di sini. Kotak selanjutnya adalah seperti ini. Kalau kotaknya warnanya begini, kuning, biru, merah, hijau, maka yang di sini kotak yang mana? Yang sesuai A, B, C atau F, D? Kenapa ya? Yang mana jawabannya? Ya. Yang pilih A, angkat tangan. Yang pilih B? Beda. Yang pilih C? Yang pilih D? Oke. Sama aja, sama apa beda? Sama. Yang jawab A dan C jawabannya? Betul. Betul ya, A dan C jawabannya. Oke, sekarang nih. Lihat depan. Ada berapa jumlah kubus di depan? 8 Bu. Yang ada 7 angkat tangan. Ya, tuh 7 ada. 9. Yang 8 angkat tangan. 9. Wah, semua. 10. Jawabannya berapa? 9. Itu 9 itu. 1, 2, 3, 4 ya, di bawah ini 5, 6, 7, 8, 9. Yang jawab 9. Ya, benar. Jawaban perhatian. Yang kedua. Itu apa sih merah? Bawa merah. Bawa mana putih. Terus? Kelihatan nggak? Baru 2, ada 5. Ukuran Mbak. Kunci. Kunci kontaknya yang satu ada lubangnya, satu kosong. Ya, oke. Terus mana lagi? Buat lagi. Lubang knalpot. Oke, betul. 4. Satu lagi. Apa? Itu betul. Ya, tentu yang kelima di bak sisinya. Yang sebelah sini ada tulisannya, sebelah sini kosong. Oke, berarti pasti ada 5. Oke. Nah, selanjutnya kita review dulu pembelajaran yang sebelumnya. Oke, lihat. Ini merupakan langkah apa? Yo, ada berapa langkah kemarin? Apa aja? Oke, kalau ini lihat nih, di dalam langkah apa? Yang kedua patung tersebut bisa bergerak dari TMA ke PMB. Langkah apa? Langkah? Betul apa salah ya? Ciri khasnya tadi dia bergerak dari TMA ke PMB. Kemudian patung hisap dan patung
Uangnya belum ada pembakaran. Oke, kalau ini Kebakaran. Usaha. usaha, betul. Kalau usaha berarti dia bergerak dari misalnya TMB ke PMA ke TMB. Oke. Kalau ini titik mati apa nih? Titik mati. Nah, ciri khasnya apa? Pistonnya berada di Atas. nah, full ini dia penerapannya. Nah, kalau ini motor berapa langkah? 2 langkah. Oke. Ada gambar di samping merupakan langkah apa? Ya. Ini exhaustnya. Ini ada. Kalau itu apa nih? Kalau sebelum terjadi pembakaran langkah langkah usaha dengan langkah 2. Kalau itu kan gabung ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke materi. Berarti yang tadi sudah hafal ya. Oke. Penerapan teknologi elektronik otomotif. Nah tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu kalian mampu menganalisis penerapan elektronik di otomotif khususnya di sepeda motor. Kalau kalian lihat gambar ini, apa pendapat kalian? Kalau kalian nih, misalkan sakit ada di sini, kamu mau nyari motor kamu ada di cara mudahnya gimana? Plat nomor. Warna. Terus tadi, apa lagi tadi? Keyless. Berarti pakai apa? Pakai remote. Ada lagi yang lain? Manggil tukang parkir, kalau tukang parkir nggak tahu. Oke, betul ya. Tadi kalau zaman dulu, mungkin kita sebelum adanya apa? Keyless ya, ensorted system. Nyari motor itu kalau kita ada di sini, atau kalau kalian datang ke mall pasti susah kalau kita nggak tahu atau kalau kita nggak hafal tadi di mana kita parkir, atau misalkan kita parkir awalnya di sini ternyata sama abang parkirnya dipindahin, bingung nggak kira-kira? Bingung. Tapi dengan adanya tadi penerapan teknologi, itu teknologi baru kan, ada elektroniknya ya, berarti memudahkan kita untuk ya salah satunya mencari motor, berarti mempermudah atau efisiensi kendaraan ya motor. Kalian pernah lihat ini logo ini? Apa ini? Nah, injection bu, terus apa lagi selain injection? Kepanjangannya ada nggak? F-nya apa sih? Oh ya F-nya full. Fuel injection atau kalau jauh PGMFI ya, program fuel injection. Motor apa yang sudah ada itunya? Motor Beat. Terus apa lagi? Vario, and then Scoopy, terus Beat, Vario, Revo. Ya, PGM FI atau program fuel injection. Ya. PGM-FI ini adalah salah satu teknologi elektronik yang diterapkan di otomotif. Nah, untuk apa? Sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum. Kalau sekarang menggunakan PGM-FI, sistem bahan bakar ya. Sebelum ada PGM-FI menggunakan apa? Sistem karburator. Kira-kira nih kalau kalian pakai motor, siapa yang punya motor karbu? Marcel, Reva, Bagi punya, oke. Kamu pakai ke sekolah? Pasti pakai karbu? Kamu biasanya isi bensin berapa hari sekali? Isi dia bu, sendiri. Nggak apa-apa, isi juga. Kira-kira berapa sih? Seminggu sekali. Jawaban kamu seminggu sekali. 3 hari sekali. Oke. Sekali ngisi berapa? 50.
Oke, sekali isi 20.000 buat seminggu. Ya, Enggak. kurang Bu. Buat kita Berapa sehari. seminggu kurang? Dari buat sehari emang kamu main benar ya? Itu Bu. Oke, ada lagi nggak yang? Oke, sekarang kita tanya siapa yang menggunakan yang sudah injeksi motornya? Oke, banyak. Seminggu habis berapa waktu sudah injeksi? Hah? Sekali isi berapa? 50.000 Bu. Injeksi apa, Bu? Hah? Injeksi apa Bu yang menggunakan? Hah? Keluaran baru? Ya oke lah keluaran baru. Saya keluaran baru apa? Injeksi itu yang menggunakan? Ya kalau yang menggunakan nozzle ada injeksinya. Jadi kalau karbu itu kan sistemnya sama-sama dia dimas ada itu ya. Cuma dia tidak dikaburkan. Kalau injeksi dia ada injektornya, dia dikaburkan terlebih dahulu. Nah, tadi berarti perbedaannya apa? Kalau yang menggunakan karburator dia lebih boros ketimbang yang menggunakan injeksi. Kenapa yang menggunakan karburator lebih boros daripada injeksi? Ya, karena karburator tidak efisien Bu. Oke, saya bertanya, di motor injeksi ada sensor-sensornya nggak? Ada. Yang tahu ada sensor apa aja? Oke, terus apa lagi? PS itu apa sih? What is VN? VN. Vigo? Vigo? Vigo speed. Vigo speed berarti kecepatan dan udara. Sensor VN. Terus sensor apa lagi? TP. Oke. Ada TP berarti throttle kok? Throttle position. Apa lagi? Apa lagi? Yang kalian tahu apa aja? Hah? Standar. Namanya apa sih di standar tuh? Bang Angel System. Namanya BAS ya. Bang Angel Sensor. Jadi ya BAS. Slide ini ada lagi. Slide BAS. PP apa lagi? ECU atau ECM. Ya. ECU atau ECM ya. Ini engine control modul atau engine control unit hampir sama. Nah, di sini perhatikan tuh. Siap. Perhatikan. Lihat, di sini untuk sistem PGM-FI itu ada 3 komponen utama ya. Ada input, ada proses, dulu dong. Baru nanti ada output. Nah, inputnya, kenapa motor PGM-FI itu lebih irit daripada motor karbu? Pertama, karena di inputnya itu dia lihat banyak sensornya itu apa? Dia mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimal. Jadi kalau misalkan kalian nih kalau pakai motor karbu, kalau gasnya misalkan kalian dari sini mau ke Bandung, mau 1 orang mau 2 orang yang naik itu motor tetap konsumsi bahan bakarnya segitu. Tapi kalau menggunakan PGM-FI, kalian berangkat dari sini ke Bandung, kalau sendiri dengan berdua kira-kira beda apa enggak? Beda konsumsi bahan bakarnya karena ada apa sensor yang masuknya nih. Kalian kecepatannya berapa, kemudian bagaimana keadaan oksigennya nanti diatur di sini. Nah, ini ada di input. Input ini berupa sensor. Nah, sensor-sensor yang tadi nih, ada sensor O2, sensor apa lagi? Ada sensor CKP, ya, ada injektor. Nah, setelah dari input ini yang berupa sensor, nanti sensor-sensor itu masuk ke prosesnya ini yang kurang ke sini. Ada yang namanya tadi ECM atau ya. Dari sensor ini ke
mengirim transinya ke ECM, kemudian dari ECM baru ke outputnya berupa apa? Injek, ya. Sebanyak apa campuran bahan bakarnya harus disemprotkan. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ya. Nah, ini analoginya ya. Jadi kalau misalkan PJMFI sama apa diinjeksi dengan karburator, anggap aja kalian ada input, ada yang menginstruksikan, ada yang menjalankan. Lihat nih. Kalau di karburator hanya ada sensor, engine speed atau vehicle speed tadi ya. Kemudian dari ke CDI baru ke ignition coil. Baru ini di sini. Nah, karburatornya ini masukkan bahan bakar. Kalau di PJMFI, kalau di XM-nya ini lihat ada sensor apa aja? Throttle position, air temperature, intake pressure, engine temperature atau EOT, engine speed dan tadi itu RPM. Kemudian ada exhaust gas output. Jadi dari sini, nah sensor-sensor sini baru dikirimkan sinyalnya ke ECM. Nah di ECM ini baru nanti dia diproses berapa banyak bahan bakar yang harus disemprotkan ke ruang bakar. Nah dari sini baru ke ignition coil dan sini lihat. Nah sini injektornya harus berapa nih yang harus disemprotkan ya. Nah lihat perbandingan dimensi partikel bahan bakar. Kalau karburator partikel bahan bakarnya dia besar dan kurang homogen. Homogen itu apa sih? Ada homogen, ada heterogen. Apa itu homogen? Homogen adalah Ayo, apa itu homogen? Homogen itu sama, ya. Homogen itu sama. Kalau heterogen itu berbeda. Lihat campurannya. Ini lihat ada yang kosong kalau di karburator. Artinya pembakarannya kurang sempurna sehingga menghasilkan emisi gas buangnya juga lebih besar. Gas buangnya. Kalau yang di GMFI, ya lihat ini yang di GMFI. Lihat yang kuning ini bahan bakar, yang biru ini adalah udang. Ya apa? Sama itu panas dong kalau bilang panas. Oke tadi kalau di PJMFI campuran bahan bakarnya dia lebih sempurna sehingga menghasilkan emisi gas buang yang lebih kecil atau lebih bagus daripada yang menggunakan karburator. Oke tadi pertama adalah PJMFI yang menggunakan sistem bahan bakarnya injeksi. Nah, selain sistem bahan bakar injeksi, apalagi komponen elektronika yang ada di sepeda motor? ESP, oke, betul. Terus apa lagi? Selain ini, ESP berarti apa? Power steering ya? Dia lebih apa EPS itu? Agar lebih mudah mengendalikan setir. ABS itu apa ABS? Anti-lock braking system. Untuk apa sih ABS ini? supaya kan dipakai. Supaya apa? Oke, anti-lock braking system. Siapa yang sepeda motornya sudah ABS? ABS apa? Anti-lock braking system. Jadi dia kalau dia dalam kondisi licin, si remnya itu betul tidak kunci, nggak selip. Kan kalau misalkan kita rem dadak nih, kalau kita rem mendadak, terus kalau nggak sengaja di jalan licin pasti akan tergelincir. Tapi kalau menggunakan ABS, remnya sudah ABS itu lebih safety, 40 atau 50% lebih safety ketimbang menggunakan rem yang biasa. Contoh motor yang menggunakan ABS apa?
TCX, terus ADV, NMAX, apa lagi yang paling Vario berapa? Vario 160, betul nih yang sudah menggunakan ABS itu motor PCX, Vario 160, terus apa lagi? ADV, ya banyak ya. Kalau sekarang rata-rata sudah menggunakan ABS, tapi yang motor yang menggunakan ABS itu rata-rata motor yang agak high lah, bukan motor-motor yang biasa. Vario 160 harganya biasa apa mahal? Oke, selain BGM, MI, ABS, kemudian apa lagi? Hah? CBS, ya CBS sama ABS sama lah. Kan combine, kalau CBS, ABS itu combine anti brake system. Oke, selain itu apa lagi? Tadi menggunakan apa sekarang? Ada smart key. Apa sih smart key itu? Smart key pakai itu tanya juga. Yang menggunakan smart key, yang sudah menggunakan smart key sepeda motor apa? Vario. Yang kedua ya Vario, Scoopy, PJX. Ya, itu sudah menggunakan smart key. Artinya apa? Sudah dia tidak menggunakan anak kunci, tapi harus ada apa? Apa sih keuntungan menggunakan smart key? Kenapa perusahaan itu mengadakan smart key? Kan pasti ada kelebihan ya. Kenapa? Lebih aman. Ada sensornya. Ada alarmnya atau anti tip. Kalau yang ada alarm banyak ya. Kayak motor apa? Ada anti tip alarm. Kemudian ada sensor. Next is oke. Ya, sini ya. Oke, lihat. Kenapa sih kita menggunakan sepeda motor yang ada smart key-nya? Yang pertama adalah mudah digunakan, tidak perlu anak kunci, tinggal klik tombolnya. Kemudian apa nih? Mewah. Kenapa dijual mewah? Karena smart key awalnya ada di mobil. Nah, sekarang sudah ada di sepeda motor. Aplikasi teknologi kendaraan roda 4 ke roda 2 sehingga memberikan kesan yang mewah. Yang ketiga apa? Anti maling. Kenapa? Anti maling. Bener nggak anti maling? Ya juga sih ya, kalau kita tetap lalai, maling itu lebih lihai daripada kita. Tapi setidaknya kalau kita sudah menggunakan yang smart key, pasti dia ada anti tip alarm. Apa itu anti tip alarm? Anti tip alarm apa? Kalian kalau misalkan alarm motor di pinggir jalan, kalau ibu nih misalnya ibu punya motor Scoopy ya, ibu klik anti tip alarmnya, berarti apa dia akan bunyi. Ketika motor itu tidak kita off kan anti tip alarmnya, maka ketika dia bergeser atau ada pergerakan atau ada getaran di motor itu, maka motor tersebut akan menghasilkan bunyi yang namanya buzzer ya. Ya, mencegah pencurian sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu. Kemudian menghindarkan kemungkinan anak kunci rusak akibat kemarin. Nah, lihat. Ini adalah bagian M. Nah. Oke. Ini adalah penempatan komponen elektronik pada sepeda motor. Ya, kalau misalkan idling stop system, ada kan? Untuk apa sih kalau idling stop system? Kalau berhenti mati, kenapa kalau berhenti harus mati? Menghemat bahan bakar. Jadi sekarang itu teknologi yang digunakan atau teknologi yang diterapkan di dunia otomotif itu lebih concernnya ke apa? Emisi gas buang. Bagaimana caranya
kendaraan yang kita pakai itu gas buangnya lebih sedikit. Paham? Ada yang mau tanya? Ada apa? Oke. Tadi kan sama tuh. Ya. Motor saya bisa pakai ini ya Bu. Kenapa? Motor pati bisa pakai yang gimana juga gitu. Motor kaki bisa pakai mati itu kalau bisa kalau misalkan dipasangkan sensor. Ya. Oke. Ada udah paham semuanya berarti ya? Nah, komponen elektronika yang dipasang di kendaraan sepeda. Ada apa aja tadi? Ada apa aja tadi yang dipasang? ABS. Dan ada setelah di awal apa tadi? Apa? FI, fuel injection, kemudian ESP, terus ABS, smart key, terus apa lagi? Idling stop system. Oke, itu ya salah satu atau beberapa penerapan elektronik dalam sepeda motor. Oke, sekarang silakan kalian bentuk beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Rizky Zahra dari gini, silakan kirim ke temennya ya. Silakan kalian diskusikan LKPD yang sudah ibu kirimkan. Oke, LKPD-nya Ibu perhatikan di depan ya. Nah, kuisnya untuk di akhir pembelajaran ya. Oke, silakan kalian diskusikan. Boleh, nah kalau sekarang boleh kalian menggunakan handphone. Kalian berdiskusikan, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di sini pertanyaan pertama, kelihatan kan? Nah, perbandingan antara sistem bahan bakar konvensional dengan sistem bahan bakar elektrik atau tadi yang menggunakan injeksi. Kemudian yang kedua, perbandingan antara sistem rem konvensional dengan sistem rem ABS. Kalian cari nih kelebihan dan kekurangannya konvensional dengan ABS. Ya, sama ya atas juga. Yang ketiga, perbandingan antara sistem kemudi konvensional dengan sistem kemudi EPS. Yang keempat, perbandingan antara suspensi konvensional dengan suspensi elektronik. Nah, yang kelima, jelaskan teknologi yang digunakan pada sepeda motor. Ada BMW Motorrad, Honda Genesis, Kawasaki G-Concept sampai Suzuki Mini-Frame. Ya, silakan bentuk satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Bukan film tuh. Ibu yang ini apa pilih sendiri? Ibu yang ini ya. Oke. Deal nih ibu yang ini. Ibu menghafal Dispin, dispin kamu. Dispin apa? Oke, kelompok 1. Agus, kemudian Anjar, yang ada ya. Paling ada ya. Asraf, sama Noval. Ya, kelompok 1. 4 orang. Langsung ke sini. Buat tukar posisi. Ya. Kelompok 2. Alfiansyah, kemudian Azel, kemudian Paris, sama Reva. Kan? Ya. Kelompok 3, Arjuna, Khalifah Nafif, Rifki Al-Zuhri, sama Zainal. Ya.
Ya, 1, 2, 3 udah berempat kan ya? Kelompok 4. Adnan udah ada ya? Daryl. Aduh. Baca Bu. Daryl sama Marcel. Kemudian Fajar dan Mulyadi. Ya. Kelompok 5. Ada yang di sini? Berarti yang kelompok 5 Muhammad Irfan, Prabu, Rizky Zahra, sama ya Maraja. Oke, itu kelompoknya ya. Kelompok 6 Reza Sabda, Rizky Aditya ada ya? Saya nggak ada. Pak Faki, ini siapa yang belum siapa? Marcel bukan kan? Aku belum. Aku udah. Siapa yang belum? Novel. Udah semua bukan? Oke, berarti ini siapa nih tadi? Reja gabung ke kelompok 5. Kemudian satu lagi tadi siapa? Afaki gabung ke kelompok 3. Ya. Oke. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi ya. Mana ini kelompok berapa? Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 3. Pakai buku yang gede. Mana buku yang gedenya? Kelompok ini kalau kamu sama berapa buku? Mas Agus. Nanti dipresentasikan. Presentasinya nanti baru di speed ya. Ayo, Anda. Jawab berapa? Berapa? Udah. Ajar aku juga lagi. Ya, berapa? Ya, silakan. Buat kelompok yang depan ya. Oke, ya. Kalian lo bener-bener beraksi nggak boleh gitu. Sama semuanya ya. Semua punya kelebihan. Waalaikumsalam. Anak saya dari mana? Panggil. Oke, berarti tadi Reza akan jadi gabung sama itu ya. Gabung sama itu. Reza sama Tapaki gabung di panas. Tapaki. Ki, gabung sama itu Ki. Dan jadi kelompok kiri Ki. Pagi kelompok bilang sama Reza ya. Pagi Reza, Rizky Aditya sama Rehan. Siapa? Rehan sama Rizky Aditya ya. Oke, dia menang ya. Yang mau datang Sela sama Muhammad Padi Padi
Mahadi. Balik kamu kelompoknya. Tarik. Fahri, Hadi, Arman, sama. Orang masuk kelas bilang salah. Baik. Berarti Selo, Fahri, Haikal, satu kelompok ya. Kelompok 7. Segera ini kelompoknya ya sekalian ada seperti kalau ini itu di grup ada semuanya kamu pada ya, ayo. Kita. Apa sih, Sel? Langsung jawab. Nanti jawab. Yang baru datang selesai pembinaan. Oke, pensiun. Terlihat. Ya. Oke, yang baru datang. Ya. Di sini ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan buat perbandingannya. Mana kelebihan dan kekurangan. Pertama, dari sistem bahan bakar konvensional yang menggunakan karburator dengan menggunakan injeksi. Kemudian rem biasa dengan rem HBS. Nah, ini sistem kemudi biasa dengan yang menggunakan EPS. Nah, kemudian ini suspensi konvensional dan suspensi elektronik. Kalau suspensi konvensional elektronik ini adanya di mobil, ya. Kemudian teknologi BMW Motorrad, Honda Riding Assist, Kawasaki G-Concept, Honda Vision Concept, Yamaha Motorrad, Yamaha Vexara, sama Suzuki Microled. Oke, ini gabung ke kelompok terakhir. Gabung sama kelompoknya Selo. Ya. Oke. Silakan. Waktunya sampai jam 11.20. Setelah itu kalian presentasi.
Boleh. Sebelum istirahat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan angkat tangannya. Bukan yang aktif baru pada datang dulu. Yang baru datang tadi Bu sudah menerangkan tentang komponen elektronika, penerapan teknologi elektronika di sepeda motor. Ada penerapan di sistem injeksi. Nah, kalau di Honda itu ada PGM, MI, ya. Kemudian penggunaan rem yang sudah ABS, kemudian penggunaan anti lock brake system, anti tip alarm, kemudian anti tip alarm. Kalau di motor, kalau kalian punya motor Honda Scoopy atau yang terbaru, kalian kalau di klik alarmnya nanti kalau ada yang mindahin pasti apa? Bunyi. Itu salah satu penerapannya. Kemudian ada lagi tadi sensor brake system, kalau nyari motor bunyi, ya. Kemudian ada ESP tentang power steering, biar power steeringnya atau kemudinya lebih enak, ya. Nah, sekarang kalian tugasnya itu mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Lihat di LKPD yang sudah Ibu berikan, ya, dari bikin grup. Silakan kalian cek perbandingan antara sistem bahan bakar konvensional dengan sistem bahan bakar elektrik atau injeksi bagaimana, ya. Silakan cek. Nanti kalian boleh searching perbandingan antara sistem bahan bakar karburator dengan sistem bahan bakar injeksi apa perbandingannya. Tapi kalau misalnya semuanya tulis. Ya, oke, ya. Antara alisnya tuh sama enggak? Kuping caplar sama enggak? Alis. Nih, teknologi canggih yang ada di sepeda motor modern. Yang sudah modern tadi kan ada apa? BMW Motorrad, Advantage-nya ada di situ. Ada DSA, Dynamic DSA, Electronic Suspension, Adjustment. Bajunya udah sekali DS. Bajunya saya. Jago punya gitu. Ya, silakan. Ada yang tanya? Gak ada? Kita semua ya. Banyak banget anggota kelompok.
Lo ujuk dulu tadi. Ya, ujuk menuju. Ujuk mana aja udah mau main apa? Apaan? Ya biasanya keluar MDS bu. Lah bu, saya bu. Lah tadi dipanggil gimana? dulu apa tuh? Yang ketahuan handphonenya tidak digunakan untuk searching, tapi malah main game, gua ambil ya. Gimana bu? Hah? Gimana? Yang namanya pakai taruh kalau tidak handphonenya kan diskusi, pakai yang punya paket ya. Yang punya paket Karena kalau kamu kurang lebih kalau kamu kurang yang semuanya ya. Ya dulu jawabannya hasil diskusinya di masing-masing untuk apa? Nah, kita kan nggak tulis dari kalian di sini. Biar apa? Aku juga ada buktinya kalau kamu belajar apa sih hari ini? Kalau ini bingung kan pertanyaan kan? Oh jangan. Ya, oke, lihat nih. Ini tadi kan ada yang menggunakan SPS ya. Contoh yang menggunakan suspension yang sudah menggunakan elektronik, contohnya ini BMW Motorrad. Nah, ini Honda Riding Assist. Yang waktu itu ibu sudah perlihatkan kan ke kalian bagaimana cara pembuatan motor sepeda motor dari awal sampai akhir yang dibuat ini Honda Riding Assist. Ini Kawasaki di konsep three wheeler yang seperti ini. Keren, makanya kalian lihat ya. Ini Honda Simpan konsep. Bisa jalan bu. Hah? Ada mobil Oh, bisa jalan bu. Nah kan ini lihat nih, ini tuh ban, ini sabonnya masih. Oh iya bisa terbang itu bu. Nih. Nah ini yang saya bu. Ada di garasi rumah. Hah? Ada di garasi rumah. Ya, ini motor-motor yang biasanya diadakan untuk pamerannya. Karena dia akan menampilkan teknologi terbaru yang terkini yang digunakan.
bahan dapat kalau ini Yamaha Tercera. Ini Suzuki Biplane. Tadi ada yang mirip dengan motor pagi itu ya. parah gitu. motor kaki mulu, motor itu agak rebut-rebut. Motor saya bu ada di garasi. Ya. Dan sedangkan kalau nomor 1, 2, 3, 4 sudah sama nomor 5. Nanti kita presentasikan di depan ya. Nih nanti. Tuh. Lu kok bisa ya? Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok sakit mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami sebelah kiri saya ada saya Lambar. Sebelah kanan saya Ada di sini. Ini apa? Salah kok paling berikut. Iya. Ada Rifki, ada saya sendiri Kalamba. Soal nomor 1, perbandingan antara sistem bahan bakar bensin konvensional dengan sistem bahan bakar elektrik adalah bahan bakar bensin mencemarkan udara, sedangkan elektrik lebih rendah ke ramah lingkungan. Berdua. Kedua, Ya. perbandingan antara sistem bahan bakar konvensional dengan Oke, nomor 3. Ya, di sini. Oke. perbandingan antara sistem bensin konvensional suspensi konvensional menggunakan udara spiral dan pedang, sedangkan sistem suspensi elektronik menggunakan udara yang dikontrol secara elektronik dan dapat mengatur tinggi dan rendah gas. Ya, semuanya. Teknologi yang wajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti tadi kalau teknologi PMW motornya menggunakan apa? Dashboard itu? Kan layar TV lo proses layar TV lo. TV non transistor. Oke, silakan. Oke, selanjutnya siapa yang sudah selesai? Untuk kelompoknya aja. Bajunya. Ya, lagi itu ya. Setelah kelompok aja, kelompoknya aja ya. Awas dulu. Masuk angin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem bahan bakar konvensional. Bahan bakar konvensional menggunakan yang teratur untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang diperlukan sebelum disediakan ke dalam rongsokan. Sistem bahan bakar elektrik menggunakan injektor yang memanjatkan bahan bakar dalam bentuk semprotan api ke dalam rongsokan. Ini memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap jumlah dan waktu pengisian bahan bakar. Oh, dan oke. Pada import konsep ESP, Insenset, Smart Solar, benar, teknologi, CBS, Yamaha Motorik menggunakan teknologi Advanced Motor Control System, Yamaha Motorik menggunakan teknologi sensor dan membuat terbaik suspension, Oke, berarti dari berapa nih? 7 berarti ya? 7 motor tadi. Apa aja yang paling, mana yang paling canggih dari mereka? BMW motor dari karena memiliki banyak teknologi elektronik. Oke. Ya, mari Bapak kami, makasih. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompoknya aja sangat luar. Bilang tadi ya, makasih Bocak. Ayo.
Ya? Nggak usah pakai topi, topi ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Paris bahwa ingin mempresentasikan bisnis kami. Saya Adil Maulana. Saya membacakan ini Sama satu itu. Satu, sistem bahan bakar bensin menggunakan mesin pembakaran internal yang membakar bensin untuk menghasilkan tenaga. Sistem bahan bakar listrik menggunakan motor listrik yang digerakkan oleh baterai. Dua, sistem pengereman konvensional menggunakan gesekan untuk memperlambat kendaraan. Sistem pengereman ABS menggunakan sensor dan aktuator elektronik untuk mencegah roda terkunci saat pengereman, sehingga membantu menjaga kendaraan. Tiga, sistem kemudi konvensional menggunakan hubungan mekanis untuk menghubungkan roda kemudi roda depan. Dan kemudi FPS menggunakan motor listrik untuk membantu kemudi sehingga menggunakan dalam memutar roda. Oke, sampai polanya. 5. Bengkel motorat, sepeda motor bengkel motorat terkenal dengan teknologi canggih termasuk suspensi elektronik, ABS dan kontrol dan kaki. B. Moda leading assist menggunakan sistem sensor aktuator untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas pada tingkatan rendah. C. Konsep Kawasaki Gear 2. Sepeda motor warna hijau konsep Kawasaki Gear dengan stabilitas dan kenyamanan yang menampilkan desain roda 3 untuk memberikan lapang bagi lebar dan kendaraan di stabil. Yamaha Motorcade, sepeda motor yang menggunakan sistem design yang menggunakan sistem geometrik untuk menjaga keseimbangan. Yamaha sepeda motor konsep yang menampilkan desain unik yaitu dapat dari koleksi hybrid. Suzuki dia dirancang untuk mobilitas dan Oke, berarti tadi apa yang menggunakan mesin hybrid selain Suzuki juga? Yamaha. Oke. Kalau yang ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya silakan. Ada apa aja? Nggak ada? Oke, silakan ditutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Bu, nanya ke Bu. Boleh, Bu. Nah, ini baru apa-apa dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 memperkenalkan teman saya Raja, teman saya Tampakan Desindrawan, jadi saya Rizky Aditya, paling kiri saya Pertandingan antara sistem bahan bakar bensin konvensional dengan sistem bahan bakar elektrik. Sistem bahan bakar konvensional menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan bahan bakar dalam proporsi yang ditentukan adalah kelompok. Kelebihan sistem bahan bakar konvensional adalah biayanya yang lebih murah dan teknologinya yang lebih sederhana. Kekurangan utamanya adalah efisiensi, pembakaran yang rendah, karena menghasilkan udara dan bahan bakar yang kurang konsisten, dan kadang-kadang menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna. Sistem bahan bakar elektrik menggunakan injektor yang memancarkan bahan bakar dalam bentuk semprotan masuk ke dalam ruang bakar. Kelebihan sistem bahan bakar elektrik adalah efisiensi pembakaran yang tinggi karena campuran udara bahan bakar yang lebih presisi dan stabil. 2. Perbandingan antara sistem rem konvensional dengan sistem rem ABS. Sistem rem konvensional menggunakan tekanan melalui menggunakan sehingga menggunakan dan memberikan kendaraan dan ABS. Kekurangan rendering yang penggunaan pengorengan udara dalam pada penggunaan ini sistem rem ABS menggunakan sensor Perbandingan antara sistem konvensional dengan sistem kemudi MPS. Sistem mengisi konvensional menghasilkan kalori yang membantu pengemudi memutar roda sendiri. Kelebihan relatif sederhana dan murah. Kekurangan membutuhkan perawatan rutin seperti pengajian kali dan pemeriksaan kebenaran. Sistem pengemudi ABS menggunakan motor listrik untuk membantu pengemudi memutar roda pengemudi. Motor listrik dihubungkan ke kolom pengemudi dan dikontrol oleh komputer. Kelebihan lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar, lebih responsif dan lebih halus dalam kekurangan lebih mahal dibandingkan dengan sistem pengemudi konvensional. Perbandingan antara sistem suspensi konvensional dengan sistem suspensi elektronik. Sistem suspensi konvensional menggunakan komponen mekanik seperti sensor, absorber, dan stabilizer untuk mengatur kekerasan suspensi. Kelebihan lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan dengan sistem suspensi elektrik. Kekurangan kekerasan suspensi tidak dapat disesuaikan secara aktif sehingga tidak dapat beraplikasi dengan kondisi dalam yang berbeda. Sistem suspensi elektrik menggunakan sensor untuk mengidentifikasi kondisi jalan dan mengirimkan informasi ke komputer, kemudian mengontrol motor listrik yang terhubung ke sistem software untuk
menyesuaikan kekerasan suspensi secara aktif. Kelebihan dapat menyesuaikan kekerasan suspensi secara aktif sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi jalan yang berbeda. Kekurangan lebih kompleks dan lebih mahal. Jelaskan teknologi yang digunakan pada sepeda motor seperti di bawah ini. BMP menggunakan keuntungan bisa berupa dashboard dengan layar tim modernisitas teknologi yang membantu mengembangkan sepeda motor dan mengurangi kemungkinan jatuh. Teknologi motor 3 roda ramah lingkungan. Pada dibuat adalah motor yang dirancang dengan mengutamakan penampilan daripada penumpang. Yang Android adalah motor robot untuk sepeda motor yang mampu berinteraksi dengan pengguna. Yang berat teknologi Suzuki Superblend adalah dua motor konsep yang canggih dan berwarna kuning emas dan mesin yang sangat sederhana. Oke, ada yang bertanya sekarang apa tadi? Saya ingin bertanya pada Rehan Muzaki. Oke, Apa kelebihan dan kekurangan single side swing arm di Honda Pico Concept? apa kelebihan dan kekurangan dari Honda Swing di before concept ini? Single side swing arm. Langsung. Single side swing arm. Apa kelebihannya? Selama air tunggal yang mengurangi bobot dan Oke, so ada lagi yang mau bertanya? Kekurangannya apa Pak? Dari Honda Before concept kekurangannya apa? Mau baca apa sih? Tadi kan mau ada kekurangannya apa? Apa yang before? Kekurangannya bertubuh ya. kekurangannya mengutamakan keterampilan daripada Mengutamakan penampilan daripada performanya kurang bagus. Oke, silakan. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya untuk yang presentasi. Jadi tadi ya, masih ada ya. Oke, tadi mulai dari yang pertama, apa kekurangan atau perbandingan antara sistem bahan bakar yang menggunakan konvensional dan sistem bahan bakar yang menggunakan elektronik. Apa perbandingannya? Kalau yang sistem konvensional dia menggunakan karburator boros bahan bakar, sedangkan yang menggunakan elektronik apa? Hemat air bahan bakar, kemudian emisi gas buangnya juga bagus. Oke. Kemudian yang kedua, perbandingan antara sistem rem konvensional dengan sistem rem ABS. Apa aja? Yang nomor 2, perbandingan sistem rem konvensional dengan sistem rem ABS. Sistem rem konvensional menggunakan tekanan hidrolik untuk menekan kapal rem jangkar atau jok, sehingga perlawanan dalam menghentikan kendaraan. Sistem rem ABS menggunakan sensor dan komputer untuk mencegah bola terjadi saat pengereman. Sistem ini secara otomatis melepaskan dan menekan kembali tekanan rem untuk menjaga roda berputar. Oke, berarti kalau sistem rem konvensional dia hanya menggunakan tenaga hidrolik, sedangkan kalau tenaga sistem rem ABS dia ada sensornya, nanti dikirim ke ECM atau komputer tadi. Nah, dari ECM itu nanti dia meneruskan ketika dia terjadi rem mendadak atau slip. Nah, si remnya itu nggak mengunci, jadi dia secara teratur untuk melepaskan kembali
cengkraman dari cangkrangnya. Oke, kemudian yang ketiga, perbandingan antara ya, sistem kemudi konvensional dengan sistem kemudi elektronik. Serius. Perbandingan antara sistem kemudi konvensional dengan sistem kemudi elektronik bagaimana, Serius? Ya. Sistem mengemudi konvensional menggunakan tenaga mekanis dari mesin untuk membantu pengemudi memutar roda. Kemudi sistem ini membutuhkan tenaga yang lebih besar dari pengemudi, terutama saat kecepatan rendah atau saat memutar. Kalau EPS, sistem kemudi Sistem mengemudi EPS. EPS menggunakan motor listrik untuk membantu pengemudi memutar roda kemudi. Sistem ini memberikan bantuan yang lebih halus dan efektif, terutama saat kecepatan rendah atau saat memutar. Oke, berarti kalau sistem kemudi konvensional dia masih nggak kaku ya, tapi kalau menggunakan sistem kemudi yang sudah elektronik atau EPS dia sudah lebih enak penerapannya ya. Oke, kemudian yang keempat, perbandingan antara suspensi konvensional dengan suspensi yang elektrik atau elektronik, apa perbandingannya? Ajar. Sistem suspensi konvensional memiliki kelapan proses spiral dan redam tetap. Sedangkan suspensi elektronik dengan pengetahuannya secara aktif. Bagian suspensi elektronik memiliki aktor yang dapat menyesuaikan peredaman jarak bagi setiap kondisi jarak. Nah, kalau suspensi yang manual dia mau jalannya kayak gimana pun tetap kekakuannya seperti itu ya. Tapi kalau menggunakan suspensi yang elektronik atau tadi yang dipakai di atas roda ya, dia suspensinya lebih empuk, kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi jalan. Kalau jalannya dia memang banyak batu, banyak besigannya ya, dia otomatis akan lebih empuk ya. Nah, yang kelima yang terakhir, teknologi apa saja yang digunakan di motor-motor yang terbarukan ya. Di sini di BMW Motorrad apa sih yang tadi kita pelajari? Ada apa nih? Dynamic ESA, Electronic Suspension Adjustment. Jadi ini tadi suspensinya bisa di setel atau suspensinya bisa menyesuaikan dengan kondisi jalan. Kemudian dalam hal ini sistem variable drive, ini berarti hubungannya dengan mekanisme kaku. Ada lagi headlight proadaptif, lampu depan yang dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca. Misalkan kalau dia sore berarti lampu depannya otomatis langsung nyala ya. Nah, sekarang Honda Riding Assist. Maka di sini teknologi yang sudah kita pelajarinya ada ABS dan eBrake stop system. Nah, kemudian ternyata di Honda Riding Assist juga ini ada DCT. Apa itu? Dual class transmission. Dia kopling ganda. Sudah menggunakan kopling ganda. Kawasaki G-Concept. Nah, lihat. Ini yang free wheel. Apa dia? Inertial measurement unit. Sensor yang mendeteksi gerakan dan kemiringan motor. Kalau di motor dia saya kira ada bas ya, bang hijau sensor. Oke. Kemudian ada yang keempat, Honda V4 Concept. Oke, Honda V4 Concept berarti dia sama tadi ada dua kelas transmission sama tadi single side swing arm dengan kayu tunggal yang akan mengurangi bobot dan meningkatkan handlingnya. Oke, ada yang bertanya? Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke. Kalau mau nanya? Oke. Kita cukupkan ya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Ya, terima kasih. Ya.
Produksi ya. Iya. Dalam ini mulai. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Terima kasih. Kami ibu. Doakan kami sukses. Terima kasih kembali. Amin. Amin.